Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cindra Ali Birawa, NPM saya 2470 1175, kelas 24 S21, mata kuliah Big Data. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul penerapan Big Data Analitik untuk prediksi tingkat kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma decision tree. Latar belakang kelulusan tepat waktu merupakan salah satu indikator keberhasilan perguruan tinggi, namun banyak mahasiswa yang mengalami keterlambatan kelulusan karena berbagai faktor akademik. Dengan semakin banyaknya data akademik yang tersimpan setiap semester, perguruan tinggi memiliki peluang untuk memanfaatkan Big Data Analitik dalam mengidentifikasi pola-pola yang memengaruhi kelulusan mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membangun model prediksi tingkat kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma decision tree. Rumusan masalah. Penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana penerapan Big Data Analitik untuk memprediksi tingkat kelulusan mahasiswa. 2. Bagaimana membangun model klasifikasi menggunakan algoritma decision tree. Seberapa baik performa model dalam memprediksi kelulusan mahasiswa. Tujuan penelitian. 1. Menerapkan Big Data Analitik pada data akademik mahasiswa. 2. Membangun model prediksi menggunakan algoritma decision tree. 3. Mengukur performa model menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Dataset penelitian. Dataset yang digunakan terdiri dari 5.110 data mahasiswa. Atribut yang digunakan 1. IPK semester 1 sampai semester 8. Kehadiran, SKS lulus, beasiswa, organisasi, status kelulusan. Target yang diprediksi adalah status kelulusan yang terdiri dari 2 kelas, yaitu tepat waktu dan terlambat. Konsep Big Data. Big Data merupakan kumpulan data yang memiliki volume besar, kecepatan tinggi, dan variasi data yang beragam. Karakteristik Big Data dikenal dengan konsep 5V, yaitu volume, velocity, variety, veracity, value. Melakukan Big Data Analitik, data dapat diolah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Metode Decision Tree. Decision Tree merupakan algoritma klasifikasi yang membentuk struktur pohon keputusan. Algoritma ini bekerja dengan memilih atribut terbaik berdasarkan nilai information gain untuk memisahkan data ke dalam beberapa kelompok hingga menghasilkan keputusan akhir. Keunggulan Decision Tree adalah mudah dipahami, mudah diinterpretasikan, dan mampu menangani data numerik maupun kategorikal. Kerangka penelitian. Tahapan penelitian yang dilakukan meliputi pengumpulan data, pre-processing, transformasi data, analisis menggunakan Decision Tree, evaluasi model, visualisasi hasil. Tahapan ini dilakukan secara berurutan untuk menghasilkan model prediksi yang akurat. Workflow RapidMiner. Implementasi penelitian dilakukan menggunakan RapidMiner dengan workflow sebagai berikut: Create Excel, Set Role, Select Attribute, Split Data, Decision Tree, Apply Model. Performance. Workflow tersebut digunakan untuk membaca data, membangun model, dan mengevaluasi hasil klasifikasi. Pre-processing data. Pada tahap pre-processing dilakukan data cleaning, data integration, data reduction, data transformation. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dataset tidak memiliki missing value dan tidak terdapat data duplikat sehingga data siap digunakan dalam proses analisis. Hasil model Decision Tree. Setelah proses pelatihan model dilakukan, diperoleh pohon keputusan yang menunjukkan bahwa atribut seperti kehadiran, IPK semester 7, IPK semester 8, SKS lulus memiliki pengaruh yang besar terhadap status kelulusan mahasiswa. Hasil evaluasi model. Berdasarkan pengujian menggunakan RapidMiner, diperoleh hasil sebagai berikut: akurasi 99,61%, precision 99,70%, recall 99,90%, F1 score 99,80%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki performa yang sangat baik dalam melakukan klasifikasi. Confusion Matrix menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah. Dari hasil pengujian, 986 data berhasil diprediksi terlambat dengan benar.
32 data berhasil diprediksi tepat waktu dengan benar. Hanya terdapat 4 kesalahan prediksi dari 1022 data pengujian. Hal ini menunjukkan tingkat akurasi model yang sangat tinggi. Visualisasi hasil dilakukan menggunakan dashboard, bar chart, pie chart, heat map, scatter plot. Visualisasi membantu dalam memahami distribusi data dan hasil prediksi secara lebih mudah dan informasi. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Big Data Analytics berhasil diterapkan pada dataset mahasiswa sebanyak 5.110 data. Algoritma decision tree mampu memprediksi tingkat kelulusan mahasiswa dengan akurasi 99,61%. Faktor yang paling mengaruhi kelulusan adalah IPK, kehadiran, dan SKS lulus. Model dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan akademik untuk mendeteksi potensi keterlambatan kelulusan mahasiswa. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan dataset yang lebih besar dan lebih beragam, membandingkan decision tree dengan algoritma lain seperti random forest atau SVM. Selanjutnya mengimplementasikan Apache Spark atau Hadoop secara langsung. Dan yang terakhir mengembangkan dashboard prediksi secara real time. Di sini saya akan menjalankan datanya ya. Yang pertama kita import data. Di My Computer ini kita cari data kita yang berbentuk Excel. Pilih next. Nah, pastikan semua kolom terbaca ya. Lalu next. Klik finish. Oke, di sini udah ya. Lalu kita ke desain, menambahkan operator red Excel di sini. Lalu kita pindai ke kanvasnya. Biasanya operator red Excel digunakan untuk membaca dataset yang tersimpan dalam format Excel. Klik, lalu kita import konfigurasi wizard. Kita cari lagi data Excelnya di sini. Klik next, lalu kita cari namanya itu label set role. Lalu hubungkan. Pada atribut set role ini kita edit list di sini. Kita cari status kelulusan dan label. Status kelulusan dijadikan label karena merupakan variabel yang akan diprediksi oleh model. Lalu klik apply. Lalu selanjutnya kita cari select atribut. Kita sambungkan. Di sini kita pilih subset. Lalu select atribut. Lalu kita hilangkan semua, pindahkan. Pindahkan semua ini ya.
MPM tidak digunakan karena hanya berfungsi sebagai identitas mahasiswa dan tidak mengaruhi hasil prediksi. Cari operator spill data. Lalu sambungkan. Lalu kita edit DD entry, lalu kita edit 0.8, DD entry 0.2. Oke. Artinya 80 training data, 20% testing data. Data dibagi menjadi data pelatihan dan data pengujian agar model dapat dievaluasi pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya kita membuat decision tree. Cari di sini decision tree. Sambungkan. Kita pilih kriterianya gain ratio ya, lalu maksimal depth-nya 10, confidence-nya 1, 0.25, minimal gain-nya 1. Penjelasannya, decision tree digunakan untuk membangun model klasifikasi berdasarkan atribut akademik mahasiswa. Sudah, lalu kita cari apply model. Lalu hubungkan. Bukan ke apply model ya. Apply model ini digunakan untuk menerapkan model yang telah dilatih ke data testing. Lalu kita menambahkan operator perform classification. Lalu kita contoh classification operasi main recall precision. Jika kalau tidak ada precision dan recall, klik operator perform, cari main criterion. Lalu hubungkan. Lalu kalau sudah, kita run. Nah, di sini berhasil ya. Ya, di sini ada hasil menunjukkan bahwa model decision tree
memiliki akurasi sebesar 99,61%, yang berarti hampir seluruh data berhasil diklasifikasi dengan benar. Confusion metric, penjelasannya dari 1022 data testing hanya terdapat 4 kesalahan prediksi, sehingga model memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Ya, segitu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.